Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil, petani milenial asal dari Kabupaten Banyuwangi. Di video kali ini saya mau berbagi kepada sahabat tani semua bagaimana cara saya dalam mengendalikan hama caper beserta telur-telurnya dan ulat-ulatnya. Saya akan memberitahukan kepada sahabat tani obat apa yang saya gunakan dan bagaimana cara untuk mengatasi hama caper tersebut. Sebelum ke video pembahasan, mari kita simak dulu video singkat berikut ini sobat tani. Sore ini saya mau mengecek apakah ada penerbangan hama caper di lahan saya. Kita sasak ke tengah dan kita inikan ya pakai bambu. Kita lihat apakah ada penerbangan atau tidak. Nah, alhamdulillah tidak ada di lahan yang sini. Sekarang saya mau ngecek sawah tetangga apakah ada penerbangan caper. Di sawah tetangga banyak guys, banyak penerbangan caper. Baik sahabat tani sekalian, sebelum saya menjelaskan obat apa yang saya gunakan dalam mengendalikan hama caper beserta telur-telurnya dan beserta ulat-ulatnya, maka saya perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada sahabat tani sekalian bagaimana sih cara efektif dalam mengendalikan hama caper ini sobat tani. Sahabat tani, cara efektif untuk mengendalikan hama caper ini, maka sobat tani perlu mengetahui 3 fase kehidupan dari hama caper ini sobat tani. Fase yang pertama yaitu fase caper atau fase ngengat, yaitu ketika hama ini berupa kupu-kupu putih itu yang biasanya berterbangan di lahan kita. Fase kedua yaitu fase telur. Yang ketiga yaitu fase di mana telur itu sudah menetas dan berubah menjadi ulat sobat tani. Kemudian ketika sobat tani sudah mengetahui ketiga fase dari kehidupan hama caper ini, maka kapan sih waktu yang tepat untuk mengendalikan hama caper ini? Maka jawaban saya adalah di fase 1, fase 2, dan di awal fase 3 sobat tani. Di awal fase 3 ini yang saya maksudkan adalah ketika telur itu baru menetas dan berupa ulat, tapi ulat ini belum masuk ke dalam batang padi kita. Karena ketika ulat tersebut sudah masuk ke dalam batang padi kita, ini sulit sekali untuk dikendalikan sobat tani. Walaupun kita sudah menggunakan obat yang mahal sekalipun, ini tidak akan bisa tuntas. Begitu kalau menurut sepengalaman saya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui ketiga fase dari kehidupan caper ini di lahan kita? Maka caranya sobat tani itu harus terjun ke sawahnya. Kita sasak ya sawahnya kayak tadi yang saya lakukan di video awal itu. Kita sasak ke tengah sawahnya apakah ada penerbangan caper atau tidak. Ketika kita sudah menemukan penerbangan caper, maka bisa dipastikan hama caper tersebut berada di antara 2 fase sobat tani, fase awal dan fase 2, yaitu antara fase dia itu fase menjadi caper dan fase menjadi telur. Sobat tani, ketika kita sudah menyasak lahan kita dan mengetahui ada penerbangan caper, maka keesokan harinya segeralah sobat tani itu spray lahan sobat tani menggunakan obat ini sobat tani. Ini dia obat yang saya gunakan dalam mengendalikan hama caper sobat tani, yaitu berbahan aktif emamectin benzoat 30 gram per liter. Kebetulan saya menggunakan merek Mertur sobat tani. Ketika di tempat sobat tani itu tidak ada merek ini, sobat tani bisa menggunakan merek lain yang berbahan aktif sama sobat tani. Karena bahan aktif emamectin ini mereknya itu bermacam-macam ya sobat tani. Ada Sapporo, kemudian ada Emacel dan lain-lainnya sobat tani. Kenapa saya memilih emamectin benzoat dalam mengendalikan hama caper ini? Karena ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang juga dapat bekerja sebagai racun telur sobat tani. Jadi ini bisa membunuh capernya dan juga bisa membusukkan telurnya karena sebagai racun telur juga, dan juga bisa membunuh ulat yang setelah menetas ya sobat tani. Namun
ulat tersebut belum masuk ke dalam batang padi. Baik sahabat tani, setelah kita mengetahui obatnya apa, kemudian seperti apa cara aplikasinya dan dosisnya berapa. Untuk obat ini sahabat tani, saya biasa menggunakan dosis 25 ml per tangki ya, 16 liter sahabat tani. Biasanya dalam pengaplikasian obat ini, saya biasanya membarengkan dengan perekat sahabat tani, karena tujuan kita juga untuk membunuh telurnya. Biasanya telur itu dilindungi oleh serabut-serabut sobat tani, serabut-serabut halus itu yang tahan air. Jadi kita perlu perekat ya untuk menembus telur-telur hama kaper tersebut sobat tani, biar bisa menembus ke dalam jaringan telur tersebut sehingga telur tersebut bisa mati sobat tani atau tidak menetas sobat tani. Kemudian untuk cara penyepraiannya sobat tani, jadi biasanya kalau di lahan saya itu sudah ada penerbangan hama kaper yang begitu banyak, maka saya akan melakukan penyepraian dengan interval yang rapat sobat tani. Artinya saya akan menyeprai dengan obat ini dalam 1 minggu itu 3 kali sobat tani. Mungkin sobat tani semua akan berpikir terlalu boros obat dan terlalu boros tenaga, dan mungkin sobat tani juga akan berpikir kenapa kok nggak pakai obat yang mahal saja kayak si botol biru ataupun si botol putih itu sobat tani yang harganya 200, bahkan ada yang sampai 300 sobat tani, sekali spray langsung dapat habis gitu ya. Namun fakta di lapangan yang pernah saya alami, saya sudah pernah mencoba menggunakan si botol biru itu sobat tani, bahkan obat yang berbotol putih itu sobat tani yang harganya 300. Saya tidak mau menyebutkan merek ya, karena saya tidak mau menjelek-jelekan obat. Ini hasilnya kurang maksimal sobat tani. Di waktu itu saya sudah habis 3 botol biru, namun hasilnya tidak maksimal sobat tani. Oleh sebab itu saya mencoba menggunakan bahan aktif lain ya, seperti yang saya jelaskan tadi sobat tani, yang mana sasarannya adalah di fase kehidupan awal kaper, kemudian fase telur, dan di fase ulat, tapi ulat tersebut belum masuk ke dalam batang padi. Maka untuk mengenai ketiga sasaran ini, maka diperlukan interval yang rapat sobat tani. Mungkin ketika kita menyeprai pertama kali, ini hama kapernya ada yang berterbangan, yang ada yang pindah tempat, atau ada yang sembunyi gitu sobat tani, sehingga tidak terkena oleh racun ini. Oleh sebab itu perlu kita spray ulang ya untuk memastikan memaksimalkan kinerja obat ini mengenai hama sasaran kita sobat tani. Karena kita berurusan dengan makhluk hidup ya sobat tani. Jadi kaper itu bisa bergerak-gerak ya sobat tani, bisa berpindah-pindah. Ataupun kita juga tidak tahu, mungkin di hari berikutnya ternyata ada yang menetas telurnya, atau di hari berikutnya lagi ada yang dari ulat berubah jadi kaper gitu. Kita kan tidak tahu sobat tani. Itulah fungsi dari penyepraian interval pendek. Jadi supaya kita benar-benar bisa menuntaskan hama kaper ini di lahan padi kita sobat tani, sehingga padi kita itu aman dari sundep maupun dari beluk ya sobat tani. Jadi itu saja sobat tani video yang bisa saya sampaikan. Saran saya sobat tani, jangan males-males untuk terjun ke lapangan dan menyasak padi kita ke tengah untuk mengamati hama tersebut sobat tani, supaya kita tidak kecolongan ya sobat tani. Terima kasih sobat tani sudah mau menonton video saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Apabila ada kritik saran atau ada cara lain dalam mengendalikan hama kaper, sobat tani bisa tuliskan di kolom komentar ya sobat tani, karena saya masih pemula juga dalam bertani, supaya untuk menambah ilmu saya juga dalam bertani padi ini sobat tani. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.